Halo guys, selamat datang kembali di channel Bang Jaja. Ini Bang Jaja buatin lagi, lanjutan dari part kedua. Buat kalian yang baru gabung, Bang Jaja saranin untuk nonton part pertamanya dulu, biar kalian bisa memahami alur ceritanya. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Kita langsung masuk aja ke pertandingannya. Di akhir cerita part kedua, Spanyol berhasil menyamakan kedudukan melalui kerjasama Michael dan Rafael. Skor pun imbang 2-2. Setelah Rafael berhasil mencetak gol penyeimbang, dia dan Michael melakukan selebrasi. Dia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa mereka adalah pasangan emas Spanyol yang berasal dari Montserrat. Sementara dari kubu Jepang terlihat, Awisingo sangat menyesal karena dia gagal melakukan clean sheet. Namun Tsubasa memberikan semangat kepada Aoi bahwa pertandingan belum berakhir. Tsubasa pun selalu memberikan semangat dan membangkitkan kembali tim Jepang. Pertandingan dilanjut kembali dengan skor imbang. Jepang mencoba bangkit dan kembali unggul. Sementara pemain veteran Spanyol, Bruno dan Grandios sangat mempertahankan pertahanannya. Untuk menghemat energinya, di babak pertama Michael kembali ke posisi bertahan, menjadi gelandang bertahan. Sementara Tsubasa merasa ini akan sulit untuk Jepang bisa mencetak gol. Kini setelah skor imbang, Spanyol beralih ke mode bertahan, mengharapkan skor imbang di babak pertama. Namun begitu Jepang pun tetap fokus pada pertahanannya, mengantisipasi jika ada serangan balik. Pertandingan akan segera berakhir, tambahan waktu 2 menit. Tapi terlihat, Awisingo menguasai bola. Dia di dalam hati berkata, tidak ada kata berakhir. Saya akan membayar kesalahan saya di gol kedua tadi. Kemudian dia segera berlari menggiring bola. Di saat semua para pemain kelelahan, Awisingo dengan cepat melewati Tsubasa dan Misaki. Dia berlari, menusuk ke area pertahanan Spanyol. Namun kini tepat di hadapannya Rafael menghadang. Awisingo sangat ambisius, dia ingin mengalahkan Rafael, membalas kesalahannya yang berujung sebuah gol untuk Spanyol. Kini mereka berhadapan, Awi lagi-lagi melakukan teknik potong sudut, yaitu gerakan berbelok yang tajam. Tapi Rafael sudah memahami teknik itu, namun ternyata itu tipuan. Awi malah menendang bola itu melewati celah di kedua kaki Rafael. Ternyata itu umpan untuk Hyuga. Kini Hyuga yang menguasai bola. Hyuga langsung maju menggiring bola, namun di hadapannya ada Michael. Sementara di sisi lain ada Nita yang seharusnya bisa menjadi sebuah opsi umpan. Namun Hyuga memutuskan untuk berduel 1 versus 1 dengan Michael tanpa memperdulikan Nita yang bebas sendirian. Hyuga dengan penuh ambisi menantang Michael. Dia berkata, "Aku bukanlah Tsubasa. Aku akan melewatimu dengan dribble lurusku." Sepertinya Hyuga di sini ingin menunjukkan kekuatannya ya guys. Buat kalian yang belum tahu, teknik dribble lurus ini dinamakan Chokusen Tenki Dribble. Teknik ini milik Cha In-cheon, pemain timnas Korsel. Dribble ini juga sangat berbahaya, bisa membuat seseorang yang menghadangnya terpental jauh, bahkan sampai cedera. Namun apa yang terjadi? Benturan hebat pun terjadi. Apakah Hyuga mampu melewati Michael dengan dribble lurusnya? Dan boom, kita lihat. Kini Hyuga yang terpental jauh. Michael berhasil merebut bola itu. Bahkan Grandios mengatakan, jika kaki Michael sangat kuat, tidak tergerak sedikit pun, bagaikan batu besar. Setelah duelnya dengan Hyuga, Michael merasa gairahnya terbangkitkan, dan wajahnya menjadi mode serius. Kini Michael maju menggiring bola. Dia mengatakan, aku masih memiliki energi di akhir pertandingan ini, jadi ayo kita lakukan. Sementara Awisingo berada tepat di hadapannya, dan hanya dengan sekejap Awisingo sudah terlewati. Kini Michael yang meniru teknik Awisingo, tapi gerakannya jauh lebih cepat sampai Awisingo tidak tergerak sedikit pun. Dan inilah yang kita nantikan, di hadapannya Tsubasa sudah menanti. Namun secara tiba-tiba Michael menendang bola itu tepat ke arah Tsubasa. Bahkan ini seperti sebuah umpan. Apa yang akan dilakukan oleh Michael? Sesaat bola itu belum menyentuh tanah, Tsubasa dan Michael berlari ke arah bola. Dan benturan hebat pun terjadi lagi. Setelah adu tendangan terjadi, kini bola itu berputar dengan dahsyat. Tsubasa mengatakan, bola adalah teman, maka dia akan bergulir ke arahku. Michael pun demikian, dia berkata, tidak mungkin, bola itu milikku, dia pasti mengarah kepadaku. Namun bola itu tidak mengarah kemanapun, tetap di tempat sampai putarannya terhenti. Dan peluit panjang babak pertama pun telah berakhir. Skor masih imbang, 2-2. Di ruang ganti pelatih Spanyol mengatakan, berilah kebebasan kepada Michael, biarkan dia bertahan dan menyerang sesuka hatinya. Kemudian Grandios mengatakan, bermainlah Michael tanpa harus memikirkan energimu, lakukan double hat-trickmu di kedua pertandinganmu ini.
Namun Michael tidak memperdulikan hal itu, ambisinya hanya untuk bisa mengalahkan Tsubasa dan membawa Spanyol menjadi juara. Lalu di ruang ganti tim Jepang, pelatih Kira mengatakan, "Pertandingan di babak pertama bagus sekali. Saya tidak akan mengganti kalian di babak kedua." Namun kekhawatiran pelatih Kira muncul, mengingat akan kekuatan fisik para pemain Jepang. Kemudian pelatih Kira merubah taktik permainan. Hyuga akan bermain sendiri di lini depan, sementara Niita akan sedikit turun, membantu pertahanan di lini tengah. Lalu Aoi Shingo yang bermain sebagai gelandang bertahan diinstruksikan untuk bermain lebih maju, mendampingi Niita di depan. Dan Misaki diinstruksikan mengganti posisi Aoi Shingo di tengah, membentuk duet bersama Matsuyama. Lalu kemudian pelatih Kira menginstruksikan kepada Niita dan Aoi untuk terus berlari merebut bola dari Spanyol. Tidak peduli dengan apapun, intinya terus berlari, dan jika kalian kehabisan stamina, maka akan saya ganti dengan pemain lain. Lalu yang terakhir Tsubasa. Pelatih Kira mengatakan, jika kau mampu mengalahkan Michael dalam duel, maka Jepang akan menjadi juara. Pertandingan akan dilanjut kembali, kedua tim memasuki lapangan. Sementara penonton yang melihat pertandingan ini sudah tidak sabar, ingin melihat aksi kedua tim. Namun lagi-lagi, trio NSR dengan penuh percaya diri mengatakan jika Tsubasa adalah lawannya di final nanti. Peluit babak kedua dimulai, Hyuga menendang bola itu ke belakang. Itu umpan untuk Tsubasa. Tsubasa langsung melakukan dribble Sagway. Di hadapannya Michael siap menanti. Namun tiba-tiba Rail dan Torres yang maju menghadang. Kemudian Rail dan Torres langsung melakukan tackling secara bersamaan ke arah Tsubasa. Tsubasa berhasil melompat. Namun Rail menjulurkan lagi kakinya ke atas. Kemudian Tsubasa berhasil memberikan bola itu ke belakang kepada Misaki. Kini Tsubasa bebas dari kedua pemain itu. Tsubasa langsung maju berlari ke depan. Kini Misaki yang menguasai bola. Namun di sisi lain Michael terus mengikuti Tsubasa. Tanpa keraguan Misaki melambungkan bola itu. Kini mengarah ke atas Michael dan Tsubasa. Tsubasa dan Michael segera melompat, memperebutkan bola itu. Benturan hebat di udara pun terjadi. Mereka sangat imbang, terlihat tangan Tsubasa seperti mendorong dada Michael. Sesaat sebelum terjatuh ke tanah, Tsubasa dengan lutut kirinya menyentuh bola itu. Dengan gerakan yang sangat cepat, Tsubasa memutarkan tubuhnya dan melindungi bola yang kini ada dalam penguasaannya. Tsubasa berhasil menjauhkan Michael dengan tangan kirinya. Ternyata ini teknik yang pernah dia pelajari dari Roberto sejak Tsubasa lulus SMA di Brazil. Kini Michael sedikit kehilangan keseimbangan. Sementara Tsubasa berkata, jika dirinya selama berduel dengan Michael akan menggunakan teknik ala Brazil yang pernah dia pelajari dari Roberto. Sesaat setelah mereka kembali ke tanah, Tsubasa dengan cepat menendang bola itu. Kini bola itu meluncur di antara kedua kaki Michael. Namun dengan gerak refleks yang sangat cepat, Michael berhasil memblok bola itu dengan kaki kanannya. Kini bola mengarah ke arah lain. Ternyata bola itu mengarah kepada bek kiri, yaitu Horeno. Serangan Jepang pun gagal. Kemudian Spanyol kembali melakukan skema serangan tiki-taka. Saat Spanyol melakukan skema tiki-taka, di sisi lain Aoi dan Niita terus berlari secara agresif, melakukan tekanan sesuai yang diinstruksikan oleh pelatih Kira. Para pemain Spanyol pun mulai kehilangan ketenangan. Dan benar saja, Spanyol gagal melakukan skema tiki-taka. Bola itu keluar lapangan. Inilah taktik pelatih Kira yang menginstruksikan Shingo dan Niita yang memiliki kecepatan berlari untuk melakukan tekanan penuh. Sementara di sisi lain Wakashimasu menginstruksikan agar para pemain bertahan Jepang maju 3 meter dari garis pertahanan. Dan dia meyakinkan jika gawang Jepang akan baik-baik saja. Kemudian pelatih Kira mengatakan, "Bagus Wakashimasu, kau adalah murid didikku yang terbaik. Aku adalah pelatih yang memiliki gaya permainan menyerang sampai akhir." Lalu pelatih Kira menyemangati timnya untuk segera melakukan tekanan dan counter attack. Kini lemparan ke dalam untuk Jepang. Niita melempar bola itu ke arah Hyuga. Namun dengan cepat bola itu berhasil dipotong oleh Payol. Kini Spanyol menguasai bola. Namun lagi-lagi Niita dan Aoi kembali melakukan tekanan dengan agresif yang membuat para pemain Spanyol kehilangan ketenangan. Sementara di sisi lain pelatih Kira menyuruh para pemain Jepang untuk melakukan pemanasan. Karena pasti Shingo dan Niita akan cepat kehilangan energinya. Lalu kemudian pelatih Kira mengatakan kepada Misugi, "Bersiaplah Misugi, kemungkinan kau juga akan saya mainkan di pertandingan ini." Kini bola dikuasai oleh Michael. Dalam situasi ini Michael menyadari jika bek Jepang terlalu maju ke depan. Kemudian Michael langsung memberikan umpan terobosan ke depan. Ternyata itu umpan untuk Torres yang bebas sendirian. Torres segera berlari meraih bola itu. Tapi lagi-lagi, dengan cepat Wakashimasu pun keluar dari sarangnya meraih bola itu.
Wakashimatsu sedikit lebih cepat. Dia berhasil memblok bola itu dengan tacklingnya. Karena sebelumnya Wakashimatsu sudah mengantisipasi jika Jepang akan terkena serangan cepat. Kini bola itu mengarah kepada Ishizaki. Sementara Matsuyama mengatakan kepada Misaki, kita memang diperintahkan pelatih Kira untuk bertahan, tapi kau juga wajib menyerang, membantu Tsubasa. Lalu tanpa pikir panjang Misaki segera berlari ke depan. Sementara di sisi lain Tsubasa terus dibayangi oleh Michael. Tapi Tsubasa juga terus berusaha menjauh dari kawalan Michael. Kini Tsubasa sedikit menjauh dari Michael dan Misaki pun sudah berada di sisinya. Ishizaki yang menguasai bola langsung segera akan menendang bola itu. Ishizaki melambungkan bola itu ke atas. Kini menjadi umpan silang untuk Tsubasa dan Misaki. Di sini mereka akan melakukan teknik baru mereka, yaitu Tornado Sky Alpha. Teknik ini juga pernah mereka lakukan saat melawan Jerman, yang membuat kiper Muller tidak tergerak sedikit pun di kala itu. Kini bola itu mengarah tepat ke arah Tsubasa dan Misaki, sementara Michael sedikit tertinggal di belakang. Tsubasa dan Misaki melompat, akan segera melakukan tembakan high speed Tornado Sky Alpha. Tembakan ini membutuhkan cukup waktu, karena mereka harus berputar dan memegang kakinya untuk mendapatkan power yang kuat. Sementara Michael mengatakan, tembakan ini memiliki daya hancur yang sangat dahsyat, maka jika mereka berhasil melakukan tembakan, itu sudah pasti akan menjadi sebuah gol. Michael pun merasa percuma, karena jarak Michael dan Tsubasa sangat jauh. Oke, cukup sampai di sini dulu part ketiganya. Nanti kita lanjut lagi di part keempat ya guys. Oke, bye.